Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran hutan tua Jawa Barat. Desa itu tidak muncul di Google Maps, sinyal sering hilang, dan orang luar jarang berani masuk setelah matahari terbenam. Bukan karena jalannya rusak, tapi karena sesuatu. Di ujung desa itu berdiri satu pohon kembang tua. Pohonnya sangat besar, batangnya gelap, akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti ular yang sedang merayap. Anehnya, pohon itu tidak pernah ditebang, bukan karena dilindungi, tapi karena tak ada yang berani menyentuhnya. Warga desa punya satu pantangan keras. Siapapun yang mendekati pohon itu setelah maghrib, jangan berharap pulang dengan selamat. Pak Wiryo, nama itu yang pertama kali menceritakan semuanya padaku. Saat ia bicara, tangannya terus gemetar, dan satu kalimatnya masih terngiang jelas. Aku selamat, karena aku tidak jadi menyanggupi permintaannya. Sejak Pak Wiryo kecil, desa itu dikenal aneh. Ada warga miskin, tiba-tiba kaya raya. Ada buruh tani, mendadak punya rumah besar, tapi tidak ada satupun yang menikmati kekayaannya lama. Selalu ada akhir yang sama. Ada yang gila dan mengurung diri. Ada yang keluarganya habis satu persatu. Dan ada yang hilang tanpa jejak, menyisakan rumah kosong dan bau bunga menyengat setiap malam. Malam kejadian itu, Pak Wiryo baru berusia 17 tahun. Ia pulang dari rumah temannya saat hujan turun rintik-rintik. Jalan desa sepi, lampu rumah satu persatu padam, dan tanpa sadar, langkahnya membawanya mendekati pohon kembang itu. Awalnya, ia mencium bau bunga yang sangat kuat, padahal di sekitar situ tidak ada bunga apapun selain pohon itu. Lalu terdengar suara, pelan, seperti perempuan menangis. Pak Wiryo berhenti, dan di bawah pohon itu, ia melihat sosok berdiri membelakanginya. Rambut panjang tergerai, gaun putih kusam, tubuhnya diam, terlalu diam. Saat Pak Wiryo hendak berbalik pergi, suara itu berbicara. Bukan dari arah depan, tapi tepat di samping telinganya. Mas, napas Pak Wiryo tercekat. Capek hidup susah ya. Pelan-pelan, sosok itu berputar. Dan disitulah Pak Wiryo melihatnya. Wajah pucat, mata kosong tanpa ekspresi, senyum tipis, yang tidak manusiawi. Dan yang paling membuat kakinya lemas, kaki sosok itu tidak menyentuh tanah. Aku bisa bantu, tapi ada syaratnya. Suara itu terdengar lembut, terlalu lembut. Pak Wiryo ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam. Dan saat petir menyambar, ia melihat bayangan di tanah. Bayangan itu tidak seperti manusia. Saat itulah Pak Wiryo sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan makhluk biasa. Itu adalah kuntilanak, penunggu pohon kembang, yang selama ini menjadi sumber kekayaan terlarang di desa itu. Kalau kamu setuju, datang lagi malam Jumat Kliwon. Bawa sesuatu yang paling kamu sayangi. Hujan tiba-tiba deras. Sosok itu menghilang. Pak Wiryo jatuh terduduk. Dan sejak malam itu, ia mulai mendengar tangisan bayi setiap menjelang subuh. Dan lebih aneh lagi, setiap kali ia mendekati pohon itu, selalu ada suara berbisik, "Janjimu belum lunas." Padahal, Pak Wiryo belum pernah berjanji apapun. Sejak malam itu, hidup Pak Wiryo tidak pernah sama lagi. Ia masih tinggal di desa yang sama, masih melewati jalan yang sama, masih melihat pohon kembang itu setiap hari. Tapi perasaannya berbeda, karena sekarang pohon itu seperti melihatnya balik. Setiap menjelang maghrib, Pak Wiryo selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan, bukan dari satu arah, tapi dari mana-mana. Yang paling mengganggu adalah suara tangisan bayi. Suara itu tidak keras, tidak jelas dari mana asalnya, tapi selalu terdengar tepat saat desa mulai sunyi. Dan anehnya, hanya Pak Wiryo yang mendengarnya. Suatu malam, Pak Wiryo memberanikan diri bertanya pada seorang tetua desa. Orang tua itu diam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau kamu sudah dengar tangisannya, berarti kamu sudah ditandai." Pak Wiryo bertanya maksudnya. Tetua desa hanya menggeleng.
Lebih baik kamu tidak tahu." Namun rasa penasaran Pak Wiryo lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mulai memperhatikan rumah-rumah warga yang mendadak kaya. Dan ia menemukan satu kesamaan. Semua orang itu pernah terlihat berjalan ke arah pohon kembang pada malam Jumat Kliwon, sendirian, membawa bungkusan. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Langit gelap, angin dingin, desa sunyi lebih cepat dari biasanya. Tanpa sadar, kaki Pak Wiryo melangkah ke arah pohon itu, seolah ada yang memanggilnya. Dari kejauhan, ia melihat beberapa sosok berdiri diam di bawah pohon kembang. Bukan banyak, hanya 3 orang. Tapi, tidak satu pun berbicara. Mereka berdiri membelakangi pohon, kepala tertunduk, tangan memegang sesuatu. Dan di tengah mereka, ada sesajen sederhana. Pak Wiryo bersembunyi di balik semak. Ia melihat salah satu dari mereka berbisik pelan. Dan saat itulah, angin berhenti berhembus. Bau bunga menyengat muncul tiba-tiba, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari balik batang pohon, muncul sosok perempuan itu. Kali ini, wujudnya lebih jelas. Rambutnya panjang dan basah, gaunnya putih kusam, wajahnya pucat, namun tersenyum. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Tak ada teriakan, tak ada jeritan. Para warga itu justru berlutut. Sosok itu berbicara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telinga Pak Wiryo. "Apa yang kamu minta, akan aku beri. Tapi ingat, tidak ada yang gratis." Salah satu warga maju, tangannya gemetar. "Saya cuma ingin usaha saya lancar." Sosok itu tersenyum lebih lebar. "Aku dengar." Kemudian ia menunduk, bukan ke warga itu, tapi ke arah bungkusan di tangannya. Pak Wiryo tidak bisa melihat jelas isi bungkusan itu, tapi ia mendengar suara kecil. Bukan tangisan, bukan jeritan, hanya gerakan pelan. Sosok perempuan itu tidak menyentuh apapun. Ia hanya berbisik. Hitungan ketiga. 1, 2. Pak Wiryo menutup mata. Dan saat ia membukanya lagi, pohon kembang bergoyang pelan meski tidak ada angin. Para warga itu berdiri. Wajah mereka kosong, seperti ada sesuatu yang sudah diambil dari dalam diri mereka. Sosok perempuan itu menoleh. Matanya tepat mengarah ke tempat Pak Wiryo bersembunyi. Dan ia berbicara. Bukan teriak, bukan marah. Hanya satu kalimat. "Aku tahu kamu di sana." Tubuh Pak Wiryo kaku. Ia yakin malam itu adalah akhir hidupnya. Namun, sosok itu hanya tersenyum tipis. "Belum waktumu, tapi giliranmu akan datang." Keesokan harinya, usaha warga itu langsung maju. Uang mengalir deras, pesanan datang tanpa henti. Tapi di rumahnya, tangisan bayi mulai terdengar setiap malam. Dan itu baru awal dari pembayaran. Sejak malam ritual itu, desa tidak lagi sama. Bukan terlihat rusak, bukan terlihat kacau. Justru sebaliknya, desa terlihat makmur. Rumah-rumah mulai diperbaiki, kendaraan baru berdatangan, warung selalu ramai. Orang luar mulai berdatangan dan bertanya satu hal yang sama. Kok desa ini tiba-tiba maju? Namun, tak satu pun warga menjawab dengan jujur. Pak Wiryo memperhatikan satu hal aneh. Setiap warga yang ikut ritual itu tidak pernah terlihat benar-benar bahagia. Mereka tersenyum, tertawa, tapi mata mereka kosong, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Beberapa minggu kemudian, pembayaran pertama datang. Tangisan bayi yang dulu samar, kini terdengar jelas, bukan dari satu rumah, tapi dari beberapa rumah sekaligus. Dan bukan hanya malam hari, kadang terdengar saat siang bolong. Pak Wiryo mendatangi salah satu rumah warga itu. Seorang pria paruh baya yang dulu hidup pas-pasan, kini rumahnya besar. Pintunya selalu tertutup rapat. Saat pintu dibuka, bau bunga menyengat langsung keluar. Pria itu tersenyum kaku. "Ada apa, Yo?" Pak Wiryo bertanya soal suara tangisan. Wajah pria itu langsung berubah. Ia menutup pintu pelan, lalu berbisik, "Itu
bukan bayi. Pria itu bercerita, setiap tengah malam ia mendengar suara dari kamar kosong di belakang rumah. Suara napas kecil, gerakan pelan, dan saat pintu kamar dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun di pagi hari, selalu ada sesuatu yang berubah. Foto keluarga jatuh sendiri. Barang-barang bayi muncul, padahal di rumah itu tidak ada bayi. Dan yang paling mengganggu, istrinya mulai sering berbicara sendiri. Dia minta dijagain, katanya, jangan ditinggal sendirian. Beberapa hari kemudian, anak dari pria itu jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Dokter tidak menemukan apapun. Tapi setiap malam, anak itu menangis dan menunjuk ke sudut kamar. Perempuan itu, Pak Wiryo mulai mengerti. Perjanjian itu tidak langsung mengambil. Ia memberi dulu, lalu perlahan menagih. Pak Wiryo kembali menemui tetua desa. Kali ini, orang tua itu mau bicara. Dengan suara pelan, ia berkata, pesugihan itu bukan minta uang. Yang diminta adalah kelanjutan. Pak Wiryo tidak mengerti. Tetua desa menatapnya lama. Ia mati membawa janin. Arwahnya tidak pernah pergi. Yang ia inginkan adalah ada yang menemaninya. Pak Wiryo langsung teringat bungkusan-bungkusan malam itu dan suara kecil yang bergerak. Tetua desa melanjutkan, awalnya hanya suara, lalu kehadiran, dan kalau tetap diabaikan, ia berhenti. Ia akan mengambil sendiri. Malam itu, Pak Wiryo bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon kembang. Sosok perempuan itu ada di sana, tapi kali ini ia tidak tersenyum. Mereka lupa janji. Sekarang, aku ambil. Pak Wiryo terbangun dengan keringat dingin, dan keesokan paginya, satu anak di desa itu menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada saksi, hanya jejak kecil menuju arah pohon kembang. Warga mulai panik, tapi tidak ada yang berani bicara. Karena mereka tahu siapa yang harus disalahkan. Dan yang paling mengerikan, tangisan bayi berubah menjadi suara tawa pelan setiap malam Jumat Kliwon. Hilangnya anak itu menjadi titik di mana desa mulai retak. Tidak ada pengumuman, tidak ada laporan resmi. Semua seolah sepakat untuk diam. Namun malam-malam berikutnya, desa tidak lagi benar-benar sunyi. Setiap rumah mulai mengalami hal yang sama. Pintu yang diketuk, padahal tidak ada siapa-siapa. Jendela terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Dan bau bunga itu selalu muncul menjelang dini hari. Pak Wiryo melihat sendiri bagaimana warga mulai berubah. Mereka jarang keluar rumah, jarang saling sapa. Dan yang paling aneh, tak satu pun anak-anak bermain di luar setelah matahari terbenam. Seolah ada kesepakatan tak tertulis. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berputar di desa. Dan tepat tengah malam, semua anjing berhenti menggonggong. Pak Wiryo terbangun karena suara langkah di depan rumahnya. Langkah pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Ia mengintip dari celah jendela. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, terlihat bekas telapak kaki kecil. Bukan satu, banyak, mengarah ke pohon kembang. Keesokan harinya, satu keluarga ditemukan dalam kondisi aneh. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, tapi mereka tidak bisa bangun, seperti tertidur terlalu dalam. Dokter desa angkat tangan. Secara medis, mereka sehat. Namun setiap kali malam tiba, dari rumah itu terdengar suara, tangisan, lalu tawa kecil, lalu sunyi. Warga akhirnya berkumpul diam-diam, bukan di balai desa, tapi di rumah tetua desa. Dengan suara bergetar, seseorang berkata, "Kita harus menghentikannya." Ketua desa menatap satu persatu. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, hanya bisa diselesaikan. Mereka bertanya bagaimana caranya. Tetua desa menunduk lama. Ia harus dilepaskan, dan pohon itu tidak boleh berdiri lagi. Malam itu juga, beberapa warga memberanikan diri mendekati pohon kembang. Mereka membawa alat seadanya.
Tidak untuk ritual, tapi untuk mengakhiri semuanya. Saat kapak pertama menyentuh batang pohon, angin berputar kencang, bau bunga berubah menusuk, dan dari arah akar terdengar suara perempuan menangis. Bukan menangis sedih, tapi marah. Lampu-lampu desa padam serentak, dan dari kejauhan, Pak Wiryo melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di bawah pohon kembang, berdiri banyak sosok perempuan, semuanya sama. Rambut panjang, gaun putih kusam, wajah pucat, dan semuanya menatap ke arah desa. Tetua desa berteriak, "Pulang, jangan ada yang melihat ke belakang." Beberapa warga lari, tapi tidak semuanya. Satu orang terjatuh, dan saat ia menoleh, ia tidak pernah bangun lagi. Sejak malam itu, desa seperti ditutup dari dunia luar. Orang yang masuk selalu tersesat, orang yang keluar selalu kembali ke jalan yang sama. Dan pohon kembang itu tidak rusak, tidak terbakar, tidak terluka, justru terlihat lebih hidup. Pak Wiryo sadar, ini bukan lagi soal pesugihan, ini adalah soal arwah yang tidak mau dilepaskan. Dan desa itu sudah menjadi bagian dari perjanjiannya. Desa itu tidak lagi mengenal waktu, siang dan malam terasa sama. Langit selalu kelabu, matahari muncul tanpa hangat, dan yang paling terasa, desa itu seperti sedang menunggu. Sejak malam penebangan gagal, warga tidak lagi berani keluar rumah. Pintu terkunci, lampu dipadamkan. Namun rasa aman tetap tidak datang, karena setiap malam, tepat pukul 12, ada yang berjalan di jalan desa. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang yang sudah hafal jalan. Pak Wiryo pernah mencoba mengintip, dan malam itu, ia menyesal seumur hidup. Di bawah cahaya bulan redup, ia melihat sosok perempuan itu berjalan. Tidak melayang, tidak berlari. Ia berjalan seperti manusia. Rambutnya menyentuh tanah, gaunnya basah, dan di belakangnya, jejak kaki kecil mengikuti. Keesokan paginya, satu rumah kosong. Tidak ada tanda pindah, tidak ada barang yang dibawa, hanya bau bunga yang sangat menyengat. Tetua desa akhirnya mengumpulkan warga yang tersisa. Dengan suara yang hampir putus asa, ia berkata, "Malam ini, ia akan mengambil yang terakhir." Warga bertanya siapa. Tetua desa menggeleng. Ia yang memilih. Malam itu, tidak ada satupun lampu menyala. Desa benar-benar gelap, dan tepat tengah malam, pohon kembang bersuara. Bukan angin, bukan daun, tapi suara seperti nafas panjang. Pak Wiryo mendengar bisikan di telinganya. "Kamu masih ingat tawaranku?" Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. "Kamu yang paling kuat menahan." "Aku suka." Dari kejauhan, terdengar jeritan. Bukan teriakan minta tolong, tapi jeritan kaget yang terputus tiba-tiba. Lalu, sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di bawah pohon kembang. Bukan tubuh, bukan darah, tapi barang pribadi, satu persatu. Seolah seseorang baru saja dilepaskan dari dunia ini. Dan di batang pohon itu, muncul bekas tangan kecil. Banyak, menumpuk. Tetua desa menangis. Ia tidak akan berhenti. Selama pohon itu berdiri, perjanjian tetap hidup. Pak Wiryo akhirnya mengambil keputusan. Ia tahu, kalau tidak ada yang menghentikan ini, desa itu akan habis. Malam itu Pak Wiryo berjalan sendirian menuju pohon kembang, tanpa sesajen, tanpa bungkusan, hanya satu niat. Di bawah pohon itu, sosok perempuan sudah menunggu. Kali ini, wajahnya jelas, cantik, dan menyedihkan. "Kamu datang." Pak Wiryo bertanya satu hal, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Sosok itu menatap pohon. "Aku ingin tidak sendirian." Dan saat itulah Pak Wiryo melihat bayangan di belakangnya. Bukan satu, banyak arwah-arwah yang terikat, menunggu. Malam itu, Pak Wiryo berdiri sendirian di bawah pohon kembang. Tidak ada warga, tidak ada cahaya,
hanya pohon tua itu dan sosok perempuan berbaju putih yang berdiri beberapa langkah di depannya. Angin berhenti, daun tidak bergerak, seolah dunia menahan napas. Aku tidak pernah meminta mereka datang. Suara perempuan itu terdengar lebih tenang, tidak marah, tidak juga sedih, hanya lelah. Pak Wiryo memberanikan diri bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi?" Sosok itu menatap ke arah akar pohon. "Karena aku ditinggalkan." Saat itulah Pak Wiryo mengerti. Pohon kembang itu bukan tempat pesugihan, bukan gerbang, tapi pengikat. Di bawah pohon itu terkubur kisah yang tidak pernah diselesaikan, janji yang dilanggar, dan arwah yang tidak pernah dilepaskan. Mereka datang bukan untuk menolongku. Mereka datang untuk memanfaatkan kesepianku. Pak Wiryo berlutut. "Kalau begitu, biarkan aku yang mengakhiri." Sosok itu menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Kamu yakin?" Pak Wiryo mengangguk, dan saat itulah tangisan bayi terdengar sekali lagi. Bukan dari pohon, tapi dari dalam tanah. Pak Wiryo menggali dengan tangan kosong, tanpa tahu berapa lama, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang terbungkus kain lama. Ia tidak membukanya, ia hanya menguburnya kembali dengan doa. Saat doa terakhir diucapkan, angin berhembus pelan, bau bunga perlahan menghilang, dan pohon kembang itu mengering, tidak roboh, tidak terbakar, tapi daunnya gugur satu persatu. Sosok perempuan itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar manusia. "Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa aku pernah hidup." Dan ia menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Pagi harinya, desa terasa berbeda, lebih terang, lebih ringan. Orang luar bisa masuk, orang dalam bisa pergi. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi tangisan bayi. Pak Wiryo meninggalkan desa itu tak lama setelahnya. Namun sebelum pergi, tetua desa berkata satu hal, tidak semua yang dilepaskan benar-benar pergi. Beberapa tahun kemudian, pohon kembang itu tumbang sendiri. Tidak ada yang menanam kembali, tidak ada yang berani. Dan hingga sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang melewati bekas desa itu mengaku mencium bau bunga samar dan melihat bayangan perempuan berdiri menatap pohon yang sudah tidak ada, bukan marah, bukan meminta, hanya memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengulangi perjanjian yang sama. Kalau kamu mendengar cerita ini dan suatu malam mencium bau bunga di tempat yang tidak seharusnya, ingat satu hal, tidak semua yang memberi ingin ditolong, sebagian hanya ingin ditemani.